Diselaraskan dengan 8 program Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Polres Metro Jakarta Utara mencoba dan tetap berusaha untuk melayani masyarakat serta menjaga wilayah Polres Metro Jakarta Utara yang aman dan kondusif. Polres Metro Jakarta Utara juga melakukan bakti sosial kepada di bawah kepemimpinan Kombes Pol Wibowo SIK MHU dan AKBP Erwin Tanjaya SHSI yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Salah satunya kasus pinjaman online, kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, dan beberapa kasus pembunuhan serta kasus pencurian dengan kekerasan yang berhasil diungkap jajaran Satreskrim. Jajaran Satres Narkoba juga berhasil melakukan penangkapan terhadap kurir narkoba dan penggerebekan sarang narkoba di wilayah Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara mencatat situasi Kamtibmas mengalami peningkatan tren yang pada tahun 2021 jumlah crime total sebanyak 1.549 kasus dan crime clearance sebanyak 2.159 kasus. Sedangkan tahun 2022 crime total sebanyak 1.819 dengan crime clearance sebanyak 1.437. Selain itu, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara juga mencatat penurunan kasus yang pada tahun 2021 jumlah crime total sebanyak 332 dengan crime clearance sebanyak 306, sedangkan tahun 2022 crime total sebanyak 247 dengan crime clearance sebanyak 234 kasus. Polres Metro Jakarta Utara juga melakukan terobosan seperti mendirikan posko Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok. Dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Utara telah meraih beberapa penghargaan dan pemberian apresiasi kepada anggota yang berprestasi. Polres Metro Jakarta Utara hadir cepat dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Bapak Kabakop, para pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, Pak Kasih Propam, Kasiwas, Kasat Narkoba, Kasareskrim, Pak Kapolsek Pademangan, serta rekan-rekan media sekalian yang saya banggakan. Tentunya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur atas segala nikmat karunia, kekuatan yang masih diberikan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita bisa kumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan rilis akhir tahun yang menjadi agenda rutin kita setiap tahun. Apalagi sebentar lagi kita akan menutup tahun 2022 ke tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan data untuk kasus data gangguan Kamtibmas yang terjadi pada tahun 2022 ini adalah sebesar atau sebanyak 1.819 kasus ya, dengan total penyelesaian kasus atau crime clearance sebesar 1.437 kasus. Artinya bahwa dari total kasus yang terjadi baik dilaporkan di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek, kita berhasil menyelesaikan sebanyak 79% ya. Sisanya sebesar 21%. Ini kan terkait dengan bagaimana pembuktian dokumen kepemilikan, keabsahan dokumen yang melibatkan stakeholder lainnya. Ini kan kita butuh proses ya. Termasuk beberapa kasus yang memang pelakunya sudah kita ketahui berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada, namun demikian karena saat ini belum diketahui keberadaannya dan dalam masih proses pencarian kita, sehingga beberapa kasus juga belum bisa kita selesaikan pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kasus-kasus yang menjadi tunggakan di tahun 2022 ini bisa kita selesaikan sampai dengan 100%. Kemudian dari data ini saya sampaikan kepada rekan sekalian bahwa laporan yang ada ini tidak banyak pada kejadian yang berdampak pada gangguan Kamtibmas yang lebih besar yang mengarah pada kontingensi. Artinya seperti rusuh massa, kemudian konflik sosial, atau kasus kejahatan yang mengancam jiwa masyarakat. Jadi data kasus ini walaupun 17.819 tidak banyak pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi tentu pada kasus-kasus yang mengarah pada kerugian material seperti penipuan penggelapan ya rekan-rekan sekalian. Kemudian lanjut dari data tadi coba kami mulai persempit pada kasus 10 atensi pada tahun 2022
22, yaitu pembunuhan, penganiayaan, curanmor, kebakaran, kemudian perjudian, pengancaman, pemerkosaan, dan kenakalan remaja. Dari 10 kasus atensi ini pada tahun 2022 terjadi 649 laporan. Ya. Dengan total penyelesaian yang kita lakukan sama baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek sebanyak 631 kasus, atau kita Polres Jakarta Utara berhasil menyelesaikan sebesar 97,22%. Ya, artinya sudah cukup besar, tinggal 0,28 lagi ya, 0,28 lagi yang belum kita selesaikan. Ya, sama harapan kita mudah-mudahan di tahun 2023 dua perkara yang belum selesai di tahun 2022 ini betul-betul bisa kita selesaikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Kemudian ada lagi 4 kasus menonjol ya, terkait dengan kasus penganiayaan berat, kemudian curanmor, sama jumlah kasus sebanyak 283 kasus, dan crime clearance-nya ini cukup besar rekan-rekan sekalian, sebesar 585 kasus. Artinya kita bisa menyelesaikan 4 kasus menonjol tadi sebesar 206,7%. Kenapa ini bisa terjadi rekan-rekan sekalian? Ya, tadi saya katakan bahwa ada beberapa kasus yang memang masih menjadi tunggakan, dan alhamdulillah di tahun-tahun lalu tunggakan itu bisa kita selesaikan di tahun ini. Ya, itu tadi harapan saya ya, bahwa beberapa kasus yang menjadi tunggakan di tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tahun depan. Dan ini sudah kita buktikan bahwa beberapa kasus atensi yang menjadi tunggakan di tahun-tahun sebelumnya bisa kita selesaikan di tahun ini. Ya, sehingga tadi dari jumlah kasus apabila kita bandingkan dengan jumlah penyelesaian kasusnya justru lebih besar daripada jumlah penyelesaian kasusnya. Kasus yang dilaporkan sebesar 283 kasus yang kita selesaikan sebanyak 585 kasus ya. Ini mudah-mudahan ke depan bisa kita tetap laksanakan. Beberapa kasus rekan-rekan sekalian menonjol selama saya menjabat, mungkin banyak materi rekan bisa tinggal sampaikan saja, catat saja di paparan saya. Tapi satu yang saya ingat betul terkait dengan kasus pembunuhan rekan kita tentara TNI yang sedang melaksanakan cuti saat itu terjadi TKP di wilayah Penjaringan. Ya. Alhamdulillah sebelum 1 kali 24 jam seluruh pelaku sudah berhasil kita amankan, ya, sudah berhasil kita amankan, dan untuk kasus kita limpahkan ke Polda untuk penanganan lebih lanjut. Ini untuk kasus yang pembunuhan. Kemudian untuk kasus pencabulan anak, rekan-rekan sudah pernah memonitor ada video viral yang terjadi di Tawamangan Cilincing. Ya, ada video viral kasus perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang diberitakan atau disampaikan melalui media sosial itu belum diselesaikan oleh Polres Metro Jakarta Utara walaupun sebetulnya sudah dilaporkan. Ya. Dan alhamdulillah memang berita atau informasi disampaikan oleh media sosial itu juga tidak betul. Ya, karena kenyataannya bahwa laporan yang disampaikan oleh keluarga korban ini sudah kita tindak lanjuti, dan kebetulan memang para pelaku juga masih anak-anak di bawah umur, sehingga ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus kita berikan sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Ya. Di bulan Juli kita berhasil mengungkap kasus pinjaman online yang saat itu juga menjadi atensi Bapak Presiden. Bagaimana dampak ekonomi sosial dari kejahatan ini memang cukup luar biasa. Di Bogor ada rekan kita yang sampai bunuh diri. Alhamdulillah bisa kita ungkap 1 kasus di wilayah Penjaringan, dan ini juga sudah maju P21 sampai dengan ke pengadilan. Selanjutnya kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian untuk kasus narkoba. Untuk tahun 2022 ini untuk kasus narkoba yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Utara sebesar 247 laporan atau kejadian, dengan total penyelesaian sebesar 234 kasus, atau apabila kita bandingkan kita telah berhasil menyelesaikan tuntas kasus narkoba ini sebesar 94,7%. Ya, 94,7%, sisanya tinggal 5,3% lagi. Ya, tadi sama, ada beberapa kasus yang memang kita akui belum bisa kita tuntaskan di tahun 2022 ini. Ya, tadi terkait memang untuk kasus narkoba ini kan memang kasus khusus, sehingga butuh penanganan yang khusus, dan kita membutuhkan keterangan-keterangan dari stakeholder maupun ahli, dan ini tetap kita lakukan, dan mudah-mudahan di tahun 2023 sisanya 5,7 ini bisa kita selesaikan. Dan syukur-syukur lagi tunggakan di tahun yang sebelum-sebelumnya bisa kita tuntaskan di tahun 2023 nanti. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil kita sita, ya, untuk ganja sebesar 3.802,39 gram, kemudian untuk ekstasi sebanyak 1.253 butir, kemudian untuk sabu sebanyak 4.665 gram, dan golongan 4 psikotropika 1.640 butir. Rekan-rekan sekalian, saya tidak hanya saja menyoroti besaran barang bukti yang berhasil kita sita, tapi saya lebih pada menyoroti pada aspek penyelamatan jiwa manusia, khususnya generasi muda kita. Di mana dengan barang bukti yang ada tadi, ya, kita berhasil menyelamatkan jiwa generasi muda kita, jiwa masyarakat kita sebesar atau sebanyak 24.000 jiwa. Ya, dengan barang bukti tadi. Kemudian kita bicara dari aspek sisi ekonomi, rekan-rekan sekalian. Ya, bayangkan kalau barang-barang narkoba tadi ini jatuh di pasaran dan dibeli oleh masyarakat kita, berapa rugi ekonomi masyarakat kita? Ya, ini juga coba kita hitung. Ya. Dan dari data tadi kita berhasil menyelamatkan ekonomi masyarakat
ya sebesar 5.075 miliar rupiah. Ya, sekali lagi kita tidak hanya berbicara pada aspek penegakan hukumnya saja, tapi kita juga melihat dengan penegakan hukum yang kita lakukan memiliki dampak atau aspek penyelamatan terhadap jiwa manusia, khususnya generasi muda maupun penyelamatan ekonomi kerakyatan. Lanjut, untuk laka lantas, ini kami sampaikan juga bahwa di tahun 2022 terjadi sebanyak 742 kasus, ya, 742 kasus dengan total penyelesaian sebanyak 602 kasus atau sebesar 81,13%. Untuk korban meninggal dunia sebanyak 135, kemudian untuk pelanggaran atau tilang untuk roda 2 sebanyak 28.969 unit dan roda 4 sebanyak 563 unit. Kemudian untuk kasus internal pelanggaran anggota, ya, tahun 2022 ini sebanyak 18 kasus, dan dari data pelanggaran tadi tidak ada yang mengarah kepada kejahatan pidana, ya. Dari 18 kasus tadi pelanggaran dilakukan adalah pelanggaran disiplin dan kode etik, dan ini sudah kita tetapkan atau berikan kepastian hukum. Dan dari data tadi pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang, lebih banyak pada penyalahgunaan wewenang. Rekan-rekan sekalian, beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan pada tahun 2022 yang lalu, khususnya pada bulan Februari, ya, kita Polres Jakarta Utara telah mencoba untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara, di mana rekan-rekan sudah paham bahwa di Jakarta Utara ini kan ada salah satu tempat yang menjadi peredaran gelap narkoba, yaitu Kampung Bahari. Ya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, walaupun memang kami juga sadar bahwa kami belum bisa menyelesaikan tuntas 100%, namun demikian langkah yang coba kami lakukan di bulan Februari lalu, alhamdulillah cukup bisa menekan peredaran gelap narkoba. Ya. Kemudian langkah yang kami lakukan pun terus dengan membangun posko kampung tangguh anti narkoba yang hingga saat ini juga masih kita aktifkan dengan menempatkan personil-personil baik dari tingkat Polda maupun Polres. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan keluhan dari kawan-kawan ojek online terkait dengan ditutupnya aplikasi dari mulai pukul 21 sampai dengan pukul 5 pagi karena adanya situasi yang tidak kondusif di wilayah Kampung Bahari. Namun demikian alhamdulillah saat ini sudah dibuka karena memang kondisi itu tidak seperti yang disampaikan. Mungkin sebelum kita lakukan upaya penegakan hukum di Kampung Bahari, situasi itu betul adanya. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan upaya penegakan hukum, penertiban, ini dampaknya luar biasa. Ada beberapa kejahatan rangkaian turunan dari keberadaan Kampung Bahari juga cukup menurun dan hilang. Yang tadinya ada tawuran sudah mulai sekarang hilang. Yang dulunya mungkin masuk Bahari bisa keluarnya handphone hilang, ada begal, sekarang juga sudah mulai berkurang. Ya. Ini tetap kita pertahankan rekan-rekan sekalian, termasuk agenda Bapak Kapolda. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan pencegahan, prevention strike, ya, dengan membentuk tim patroli perintis presisi yang setiap malam melakukan kegiatan cipta kondisi patroli ke daerah-daerah rawan, menyentuh langsung kepada para pelaku-pelaku yang terdata sebagai pelaku gangguan kamtipas yang sudah kita datakan dan sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Ada Polisi. Ya. Langkah-langkah ini tentunya rekan-rekan sekalian membawa dampak positif karena selain penegakan hukum, kita juga mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan langsung kepada masyarakat. Kita turun ke RW untuk mendengarkan aspirasi, curahan hati masyarakat, coba kita catat, kita evaluasi, kita carikan solusinya, dan kita eksekusi. Ini harapan Bapak Kapolda rekan-rekan sekalian, sehingga curahan hati masyarakat ini betul-betul disampaikan kepada pihak yang tepat, tidak disampaikan kepada media sosial. Karena curahan-curahan hati masyarakat ini apabila disampaikan kepada pihak yang kurang tepat, apalagi pada media sosial, nanti hasilnya akan berkembang. Ini harapan pimpinan, terutama Bapak Kapolda. Kenapa kita harus segera turun ke lapangan agar kita kenal betul dengan masyarakat kita. Masyarakat kita mau mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan curahan hatinya, yang kita dengarkan langsung, bukan katanya. Ya. Mudah-mudahan program ini juga tetap berjalan dan tentunya masih konsisten akan kita laksanakan di tahun 2023 ke depan. Bisa saja mungkin rekan-rekan sekalian rilis yang coba saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya kita Polres Jakarta Utara tidak akan mungkin mampu untuk melaksanakan tugas menjaga Kamtipmas di wilayah Jakarta Utara dengan sendiri. Tentunya kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat, stakeholder terkait untuk membantu tugas-tugas dari kita kepolisian. Bisa saja mungkin rekan-rekan sekalian yang perlu sampaikan, nanti kami berikan kesempatan untuk rekan bertanya. Ya. Penurunan dibandingkan tahun lalu, Pak. Baik. Ya, saya berbicara pada kasus
prioritas pembunuhan ya. Di tahun 2021 itu ada 2 kasus. Ya, di tahun 2022 ini hanya 1 kasus. Ya, yang saya sampaikan tadi yang rekan kita dari TNI itu saja. Ya, itu saja. Alhamdulillah tidak terjadi lagi. Pak, terkait narkoba Pak, narkoba di kampung Bahari, Ya. seperti yang Bapak katakan sudah ada penggerbekan beberapa bulan lalu dan Ya. sudah didirikan kampung syarat anti narkoba di Ya. wilayah setempat. Ya. Bagaimana proses tindakan kejahatan yang terjadi setelah diadakan penggerbekan dan didirikan kampung tersebut? Dan terkait dengan pendekatan terhadap masyarakat khususnya di tingkat RW, apa saja yang sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat dan bagaimana tindak lanjutnya Pak? Baik, gitu. Terima kasih ya. Terkait dengan kampung narkoba, ya. Dilihat dari data 2022 dengan 2021, pada 2021 ini terjadi penurunan kasus narkoba. Ya. Evaluasi kita pada tahun 2021, kasus narkoba ini paling banyak ada dengan TKP di wilayah kampung Bahari. Ya. Ini salah satu faktor kenapa kasus narkoba di wilayah Jakarta Utara pada tahun 2022 ini mengalami penurunan. Ya. Karena kita telah melakukan kegiatan penegakan hukum, penertiban kampung narkoba. Ya. Cukup sampai situ? Tidak, belum. Ini penertiban yang kita lakukan pada bulan Februari itu adalah langkah awal. Ya, sekali lagi saya katakan langkah awal. Ya. Apa langkah selanjutnya? Kita mencoba untuk merawat, maintenance, menjaga. Salah satunya yaitu dengan mendirikan posko kampung tangguh anti narkoba yang sampai dengan hari ini masih dijaga oleh personel kita. Ya. Kemudian kedua, tadi kita turun ke masyarakat. Ya, kita turun ke masyarakat, mendengarkan langsung curahan hati, aspirasi. Ya. Dan kita mencoba untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Ya, sehingga masyarakat sekitar yang ada di wilayah Kampung Bahari khususnya generasi muda ini tidak lagi balik menjadi kurir narkoba. Ya. Di RW berapa kemarin kita itu ya? RW 12. Di RW 12 kemarin, ya kita sudah membantu alat cuci motor. Karena itu keinginan masyarakat sana. Pak, tolong kami dibantu agar kami tidak kembali lagi menjadi kurir narkoba, agar kami punya usaha, punya kegiatan. Tolong kami dibantu alat steam cuci motor. Dan ini sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Ya. Kemudian di RW di A5, nanti rekan-rekan bisa cek. Ya. Kita coba bangun kolam ikan, ya, kolam ikan yang nanti dimanfaatkan atau diberdayakan oleh masyarakat sekitar. Dengan hasil nanti akan dikembalikan lagi oleh masyarakat sekitar. Ya, saya katakan tadi, ini pola-pola yang coba kita lakukan tidak hanya sebatas pada penegakan hukum saja, ya, tapi kita mencoba untuk merawat dengan melakukan pendekatan ke masyarakat. Ya, kita mencoba turun. Ya. Maka tadi saya katakan, kenapa kasus narkoba kita di tahun 2022 ini turun tadi? Karena kita melakukan kegiatan penertiban di bulan Februari yang lalu. Kemudian kita merawat dengan membangun posko tangguh kampung anti narkoba. Kemudian kita melakukan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan ekonomi dengan membantu usaha masyarakat generasi muda di sana supaya tidak balik lagi menjadi terus. Ya. Ini terus kita continue. Ya. Ini kita continue. Tidak putus, tetap terus akan kita rawat. Bahkan ada beberapa yang kita kasih fasilitas olahraga. Supaya mereka juga ada kegiatan. Ya. Walaupun memang kegiatan penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba tetap continue juga kita lakukan. Ya, karena memang saya katakan tadi, saya juga belum bisa berhasil menuntaskan 100% peredaran narkoba, tapi saya yakinkan ini sudah jauh angkanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pendekatan ke masyarakat coba kita lakukan, pendekatan sosial coba kita lakukan, diimbangi dengan pendekatan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan dari reserse narkoba. Ya, gitu ya. Ya, makasih. Pak, ini yang terakhir, adakah ada tempat yang lain selain dari Kampung Bahari Pak tentang narkoba ini Pak? Sementara ini kalau yang paling besar hasil penyelidikan kami itu ada di wilayah kampung narkoba sementara ini. Tapi semua tempat ini menjadi celah ya. Khususnya tadi saya katakan salah satu di tempat warung remang-remang yang ada di Rawa Malang Cilincing itu bisa. Ya, bisa. Makanya kita sudah kerjasama dengan Satpol PP. Kemarin juga hari apa kita tertibkan itu? Kamis ya. Ya, hari Kamis itu. Kamis malam Jumat kalau nggak salah ya. Ya, Kamis malam Jumat kita bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan tadi. Ya, tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat peredaran gelap narkoba. Contohnya apa sih? Remang-remang, tempat hiburan. Ya. Ini coba kita lakukan upaya-upaya preventif, tentunya dibagi dengan penegakan hukum. Ya, gitu. Ya, tapi untuk sementara ini, ya kakak sudah paham lah untuk wilayah Jakarta Utara mana lagi Kampung Bahari itu. Ya, tapi sudah mulai coba kita kikis pelan-pelan rekan sekalian ya. Oke, yang lain? Pak, ya. Dalam Terakhir, pemberantasan kampung narkoba, Bapak kan pernah berkata tidak akan mundur sejengkal pun. Ya. Nah, itu kampung Bahari ini masyarakat sekitar sudah mengaspirasi gebrakan Pak Kapolres Pak Wibowo yang dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Pak Selamat. Ya. Nah, itu sudah mendapat dukungan. Okay. Tapi tahun 2023 akan dilanjutkan itu, gempur dengan pasukan. Saya masih punya target berikutnya, tetapi target saya kan tidak akan bisa sampaikan sama kalian. Ini kan silent operation, ya kan? Operasi khusus saya. Operasi khusus itu tidak akan mungkin saya sampaikan kepada siapa. Seperti kampung Ambon, Pak. Ya. Yang jelas pada saat pelaksananya pasti kalian akan saya informasikan. Nah, itu saja. Ya, mudah-mudahan kita berikan keselamatan, kesehatan, ya, apalagi menjelang tahun baru. Selamat tahun baru, ya. Salam hormat kepada keluarga, hati-hati di jalan, nikmati malam tahun baru ini dengan baik,
Walaupun Bapak Presiden sudah mendeklar bahwa PPKM dicabut, tapi jangan lupakan protokol kesehatan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.